Oke, kemudian kita bicara ke internasional dulu. Kita tahu bahwa bulan November ini Amerika akan menjadi ajang pertarungan baru, yaitu pemilihan presidennya mereka. Nomor satu adalah Trump kayaknya harus bekerja keras karena rating dia jeblok jauh sekali, dan mungkin apakah dia akan menggunakan cara kasar, declare war, saya nggak tahu gitu ya. Terus apakah orang kaya Amerika selama 4 tahun dia berkuasa itu happy? Itu saya juga nggak tahu. Tetapi yang saya tahu adalah, ini seandainya nih ya, ini kita kan lompat sedikit supaya ada refreshing daripada dengerin Bosman ngomong tentang politik toto kekencengan terus ada yang marah-marah. Tapi ini pengandaian aja. Jadi Trump itu adalah orang yang pebisnis, juga punya kuasa. Jadi dulu ya, gimana cara dia nolong teman-temannya yang waktu membuat dia menjadi presiden. Jadi caranya gini, dia bisa serang Alphabet, pemilik Google, dimaki-maki Alphabetnya, kemudian sahamnya turun 6-7%. Begitu turun 6-7%, apa yang terjadi? Teman-temannya pada beli semua. Sudah posisinya pada beli, ada yang pakai margin trading. Jadi masuk margin trading itu modalnya 1.000 tapi bisa beli 2 kali atau 3 kali lipat gitu ya. Kemudian gak lama kemudian setelah dalam posisi beli semua teman-temannya, termasuk dia kali ya, kemudian dia menyatakan bahwa Alphabet, Google dipuji-puji dan lain sebagainya, dikasih apalah gitu ya, yang membuat saham itu naik 10% gitu. Anda bayangkan, kalau dia naruh $1 juta, margin trading toto dia dapat 3-4 juta dolar. Semua teman-temannya Trump itu happy sekali karena saham digoyang terus, dan itu bukan saham di Amerika saja. Kadang-kadang dia serang saham di Jerman, dia serang saham di Inggris dan lain sebagainya. Jadi teman-teman dia tuh happy banget gitu ya, dan itu sebenarnya insider trading. Iya, namanya juga Trump gitu ya, orang gila satu ini. Dan saya juga mikir, jadi kalau Bosman jadi presiden jangan-jangan gitu ya, kita serang Thailand, sahamnya turun, teman-teman beli saham Thailand, kita naikin lagi, terus kita panen di sana. Kita serang Singapura gitu ya, kayak gitu ya. Ya, ini kita duit-duit kita aja, orang asing, duit-duit asing yang kita mainin. Dan kalau perlu rakyat Indonesia semua ini begitu ngumpulin, kalau perlu negara juga taruh portfolionya, kita ambil dulu uang dari Singapura, saham dari Hong Kong dan lain sebagainya, dari Shanghai, dan kita tarik balik gitu ya, pakai nyerang aja. Wah, kita mau nyerang Cina gitu ya, toto saham di Cina turun gitu ya, kita beli terus nggak jadi serang sama Cina, terus naik lagi kita jual gitu ya. Mungkin satu bangsa kita akan bebelah gitu ya. Saya minta komisi aja kalau gitu. Jadi itu sah, itu sah. Kita menggunakan power kita untuk kemaslahatan masyarakat. Kayak gitu boleh juga kayaknya ditiru idenya Trump gitu ya. Pertanyaannya, kalau orang-orang kaya di Amerika dan orang-orang yang memanfaatkan Trump itu happy, harusnya dia 4 tahun lagi. Tapi sekali lagi, sekarang landslide, itu jauh sekali sekarang jaraknya. Dan Kamala, wakil presidennya Biden, Kamala tuh kalau menang dia pasti teriak ala Medan tuh, Kamala kalau dibalik alama gitu ya. Oke. Dia menggunakan strategi kampanye yang menarik. Dan ini bisa memukul Trump. Kampanye begini, bahwa di negara-negara yang pemimpinnya wanita, ternyata COVID-nya terendah. Jadi contoh ya, New Zealand itu pemimpinnya wanita, Perdana Menterinya, kemudian Finlandia, kemudian Jerman, kemudian Taiwan, itu mereka yang pemimpinnya lady, wanita, itu ternyata tingkat COVID-nya rendah karena memang bernegaranya pakai hati gitu ya, bernegaranya pakai hati. Kalau pakai pikiran ya kayak sekarang ini dianalisa terus gitu, karena when you too much analyze you paralyze. Kebanyakan nganalisa itu ya lu lumpuh, kaku gitu ya. Nah, sementara ibu-ibu lady itu dia punya hati, gimana dia bisa menyelesaikan masalah bangsa ini. Jadi saya tertarik, ya juga ya. Dan Kamala promosinya boleh juga, dia bisa pukul bahwa kalau saya punya hati untuk menyelesaikan masalah COVID karena pakai hati gitu. Jadi saya kepikir, oke, kalau kita mau jadi presiden kayaknya perempuannya siapa nih ya gitu ya. Ini ngayal, sekali lagi ngayal kan ini contoh aja gitu ya. Nah, tapi sekali lagi lady yang kayak apa gitu ya. Karena di dalam bahasa Inggris itu ada namanya girl, kemudian woman, kemudian lady gitu ya. Emak-emak kategorinya saya bingung nih. Emak-emak itu lady atau woman, atau mungkin not girl but not woman gitu ya, kira-kira girlnya not yet a woman tapi udah nggak girl lagi gitu lah. Itu emak-emak di mana, tolong dijelasin.
Yang jelas bukan emak-emak katanya. Jadi emak-emak harus naik derajatnya jadi lady baru dia bisa memimpin dan menghilangkan COVID gitu ya. Jadi kalau begitu dapat ide gini di Indonesia, kalau gitu pemimpinnya cewek aja nih untuk menyelesaikan masalah COVID sebagai leadernya gitu ya. Kayak sekarang cowok kayak nggak kelar-kelar nih gitu. Ini hanya ide aja. Ini hanya mungkin anggap cuman usulan-usulan ya teman-teman. Jadi kampanyenya Trump saat ini diserang oleh Kamala dan Kamala punya angle yang menarik. Sekali lagi di dunia politik untuk mencari hati Anda harus mempunyai sudut-sudut yang menarik. Saya pikir Kamala very interesting dia ambil sudut angle-nya. Oke.